Pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman bantu saya ya ketika saya sedang live untuk tap-tap layar ya untuk membagikan siaran ini. Dan jangan lupa juga teman-teman ini ada absen kehadiran Love Orange. Teman-teman bisa satu orang satu Love Orange. Dan yang terakhir teman-teman follow ya atau mengikuti akun ini. Supaya kalau Anda waktu saya live itu Anda dapat notifikasi bahwa saya sedang live. Ya, jadi pastikan Anda sudah follow dulu. Ini udah diikuti belum akun ini gitu ya. Follow dulu, follow ya. Dan yang terakhir teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, support dan dukung channel ini secara finansial juga. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk mendukung program saya ini di BRI yang nomornya belakangnya 42532 atas nama Edi Sidabutar. Teman-teman boleh menangkap layarnya tersebut, tangkap screenshot supaya teman-teman tidak kehilangan kontak tersebut. Ya, bagi saudara-saudaraku yang Kristen, yang suka dengan channel ini, yang senang dengan channel ini, ya, yang suka bagaimana cara saya menyanggah, membantah dan berargumen, mengcounter balik argumen-argumen dari Don Ditan dan teman-teman. Ya, teman-teman bisa support saya secara finansial di layar tersebut. Teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya. Sekali lagi teman-teman hati-hati ya. Karena video-video saya ini itu banyak dikutip-kutip oleh orang. Kemudian nanti ditempel-tempelkan ke video lain. Makanya teman-teman pastikan nomornya itu tidak salah ya. Nomornya di belakangnya itu 42532. Seperti itu, atas namanya Edi Sidabutar ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih balik ada. Nih, ternyata sekarang kita bisa kasih gambar begini ya. Oh, ternyata kita bisa. Ini fitur baru apa ini? Saya malah baru tahu ini kayak begini teman-teman. Gini. Oh iya bisa berarti sekarang. Oh tidak sengaja saya temukan fitur baru. Oh iya besok kita bisa bikin nunjukkan data begitu ya teman-teman ya. Oh iya oke. Kita kasih naik ada Habibi kekasihku. Request cancelled. Kita kasih naik ada sebentar. Tasya Hondro. Ya, silakan Tasya Hondro, silakan nyalakan kamera Anda. Tasya, oh ini perempuan. Halo, nggak tahu aku itu Pak. Aku seorang Kristen, orang biasa aja Pak. Ya, kenapa Tasya mengajukan permintaan naik? Enggak, cuma pengen aku bergabung Pak, biar ku dengar mau jelaskannya Yesus Kristus. Oke, baik kalau gitu menyimak dari bawah ya, menyimak dari bawah. Kita kasih naik ada Habibi lagi. Habibi kekasihku. Silakan. Silakan nyalakan kamera Anda, saudara Habibi. Semoga Anda Habib ya. Karena dari tadi kita lihat nih orang awam semua. Coba, apakah sanggup seorang Habib turunan Nabi berdiskusi? Benarkah Anda Habib, Bang? Nama saya Habibi, bukan Habib. Oke, oh namanya Habibi. Pikir saya tadi Habib ya. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Begini Pak. Apakah semua kitab yang ada di Bible itu firman Tuhan? Apakah semua yang tertulis? Iya semuanya. Bukan. Oh bukan. Berarti bukan firman Tuhan. Pengertian yang kami maksud firman Tuhan dengan pengertian yang kalian maksud itu tidak sama. Terus bagaimana yang benar? Baik. Kalau Anda mau menggunakan ini yang disebut dengan apologet nih. Ini yang disebut dengan berapologet. Bang,
tidak semua yang tertulis di dalam Alkitab itu firman Tuhan. Sekali lagi nih, tidak semua yang tertulis di dalam Alkitab itu firman Tuhan. Yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya. Tetapi tidak semua yang tertulis di situ merupakan firman Tuhan. Di situ juga ada salam-salam kok. Salam-salam ada. Salam. Dengar, tenang dulu, tenang. Salam kepada Priscilla, salam kepada. Itu hanya salam-salam saja. Seperti itu. Yang dimaksud firman, maksudnya begini Bang. Kita kalau melihat Alkitab itu ada keseluruhannya. Dari A sampai Z-nya. Jadi ada pembuka, ada penutup. Misalnya ketika Rasul Paulus, nanti itu pasti digoreng lagi sama, nggak apa-apa. Sekarang gini, ketika Paulus menulis surat, dia itu kan menulis surat kepada jemaat. Contoh, dari Paulus, hamba dan rasul dari Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat di, contoh, misalnya di Filipi. Terus, salam sejahtera kepada kalian, bla bla dan seterusnya. Diajar, pengajaran, lalu ada penutupnya. Jadi yang dimaksud Alkitab firman Tuhan, maksudnya keseluruhan bagian itu. Tetapi dalam proses-prosesnya itu juga, ada juga di situ salam. Salam kepada Priscilla, salam kepada ini, salam. Itu salam-salam. Nah, kalau kita menggunakan kriteria yang sama nih Bang, Anda kan mempermasalahkan itu nih. Oke? Sekarang, saya mau tanya balik kepada Anda. Kepada Anda. Nanti silakan. Nanti saya tanya balik seputar itu ya. Kalau Anda berani bertanya, harus berani ditanya juga. Silakan. Kalau begitu, yang benar itu gimana? Yang mana? Apa kata Edis atau kata Ponukit atau pastor Petrus di sebelah? Bahwasanya pastor sebelah itu sama-sama Kristennya menyatakan bahwasanya Alkitab itu suci dan itu semuanya firman Tuhan. Oke, siapa yang bilang begitu? Bang Edi sendiri itu mengatakan bukan. Bang, yang dimaksud Alkitab itu adalah firman Tuhan, maksudnya keseluruhan rangkaiannya itu Bang. Tetapi di dalam rangkaiannya tersebut, kami bisa menjelaskan asal-usulnya bagaimana, kemudian isinya itu bagaimana. Kan ada pembuka, ada penutup, ada pembuka, ada penutup. Contoh, di dalam surat-surat Rasul Paulus, Rasul Paulus kan jangan keluar dari aplikasi Bang. Kalau Anda keluar dari aplikasi, nanti kita gimana ini kalau kita mau ke Anda nih. Saya kasih contoh saja Bang ya. Nih. Saya kasih contoh. Tapi nanti Anda harus saya tanya balik ya Bang ya. Kalau Anda nanti nggak saya tanya balik, Anda maunya itu cuma nanya doang. Tapi Anda nggak ngaca. Saya tunjukkan dulu, sebentar. Saya kasih tunjuk. Belum pernah Bang selama saya ke gereja, belum pernah. Sekali lagi nih. Nanti bahkan ada nanti orang-orang Kristen nanti yang tukang goreng-goreng nanti ngomongin. Bentar ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Selama saya jadi orang Kristen, belum pernah, sekali lagi, belum pernah saya mendengar ada khotbah yang membahas ini. Bentar ya. Seumur hidup saya Bang, selama saya ke gereja, belum pernah ada orang yang firman Tuhan diambil dari sini. Sebentar ya. Contoh, 1 Filemon pasal yang ke-1, ayat yang ke-23. Saya kasih contoh Bang, saya kasih contoh. Kelihatan Bang? Ini surat Filemon, ini salah satu surat yang hampir tidak pernah dibuka oleh pendeta. Jangan kabur, Anda masih mau kabur. Dia takut ditanya, nanti ketika ditanya dia meninggal. Oh, giliran mau ditanya lah. Ini ya. Teman-teman, selama Anda ke gereja, pernahkah Anda mendengar firman Tuhan? Firman Tuhan kita buka dari Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Bunyinya, salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus.
Kan ini kan salam dari Rasul Paulus kepada sang penerima surat. Nah, kalau kita membaca itu harus dari keseluruhannya. Makanya saya katakan Alkitab berisi firman Tuhan. Seperti itu. Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa tidak semua yang tertulis di dalam Alkitab itu merupakan firman Tuhan. Enggak semuanya. Tetapi Alkitab itu berisi firman Tuhan. Karena di situ nanti ada salam kepada ini, salam kepada itu. Itu kan salam pribadi dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu menyampaikan salam pribadi dia kepada teman-teman, sahabat-sahabat. Begitu. Nah, tetapi kita orang Kristen bisa menjelasin nih. Nanti saya tanya balik kepada kalian yang bertanya seperti itu. Saya tanya coba. Pertanyaan saya begini. Nih, kita buka ya surat Al-Fatihah. Jadi kalau kalian bertanya, kalian juga harus siap ditanya. Contoh. Jangan kalian maunya nanya terus. Giliran ditanya langsung meninggal. Perhatikan. Saya tanya balik juga nanti kalian. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Pertanyaan saya, siapa yang berfirman di sini? Coba, kalau ada kaum muslimin datang, tanya, yang ngomong di sini siapa? Yang ngomong Allah. Allah ngomong sama siapa? Apakah Allah berbicara kepada dirinya sendiri? Coba. Silakan. Mbak, saya balik dulu. Silakan. Halo? Saudara Muhammad. Ini namanya Muhammad nih kalau kita baca nih. Halo Muhammad? Oke, Muhammad tidak nyambung-nyambung, kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Muhajir Rashid. Ya, silakan. Mereka kan pengen bahwa yang tertulis semua di dalam Alkitab itu, semuanya itu harus firman Tuhan. Nggak boleh di situ ada omongan orang, nggak boleh. Saya udah lama debat sama mereka. Ini ada omongan pribadi Paulus. Ada, saya akui itu. Ada omongan Paulus yang bersifat pribadi. Saran yang bersifat pribadi. Paulus pernah memberikan saran kepada sahabatnya. Ya, Timotius. Supaya menambahkan. Supaya perutmu itu bagus ya, tambahkanlah sedikit anggur. Seperti itu. Itu perkataan pribadi Paulus. Cuman Injil Alkitab itu gak boleh dilihat cuman itu, harus keseluruhannya. Seperti itu. Nah, maunya Muslim, semuanya itu yang tertulis di situ. Gak boleh ada omongan manusia, gak boleh. Nah, pertanyaan saya sekarang ini. Surat Al-Fatihah ini omongan siapa kalau bukan omongan manusia? Silakan Muhajir, nyalakan kameramu. Silakan. Muhajir mengajukan permintaan naik tapi meninggal duluan kan? Repot nih. Sekali lagi ya teman-teman ya, kita ini kalau berdiskusi, jangan kita ini hanya ikut-ikutan. Saya tahu teman-teman, baik di pihak Islam maupun di pihak Kristen, banyak 98% orang tuh cuman ikut-ikutan aja. Ikut ya A, B, A. Ada ustadz ngomong A. Ada pendeta ngomong A. Kita nggak boleh seperti itu teman-teman. Kita harus benar-benar ngecek. Ya.
Yang harus menjadi sumber rujukan kita itu adalah Alkitab itu sendiri. Seperti itu. Alkitab berisi firman Tuhan. Berisi firman Tuhan. Di situ juga ada sejarah yang menyertainya. Di situ juga ada salam yang menyertainya. Gitu. Ada perkataan-perkataan yang bersifat pribadi. Seperti itu. Tetapi keseluruhannya itu merupakan firman Tuhan. Seperti itu. Ya. Yo, silakan. Kalau maunya mereka, itu kan di pertanyaan semacam itu muncul dari orang-orang Islam dengan maksud dan tujuan, berarti Alkitabmu ada omongan orang. Memang ada, kenapa nggak ada? Ada. Ada, omongan orang ada. Omongan yang bersifat pribadi ada. Begitu. Kalau itu maumu yang tidak ada omongan orang, saya mau tanya sama kamu, benarkah dalam Quranmu 100% adalah semua adalah ucapan Allah? Ayo, kita sama-sama bahas itu. Coba, berani gak kamu naik? Jangan kamu pengen orang Kristen kitabnya seluruhnya 100% harus omongan Tuhan semua, tapi kitabmu enggak. Ya, silakan. Saya kasih contoh sama kalian, ya, contoh pribadi. Nih ya. 1 Timotius 5 ayat 23. Saya baca sama kalian. 1 Timotius 5 ayat yang ke-23. Kelihatan ya. Ini adalah saran daripada Rasul Paulus. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu. Ini kan saran daripada Rasul Paulus. Begitu. Dia ngomong, berarti itu omongan Rasul Paulus sendiri, berarti itu gimana? Masa firman Tuhan ada begini? Ya sudah, nggak apa-apa, kita turutin saja maumu, kita turutin. Nah, pertanyaan saya sama kamu ini sekarang. Pertanyaan saya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa yang ngomong ini? Coba, apakah ini Allah yang berkata di sini? Allah berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa yang ngomong? Coba, ayo silakan. Maksud saya itu begini, jangan kamu mempermasalahkan sesuatu yang kamu tuntut, tapi kalau dibalik ke kamu, kena mukamu sendiri. Coba, silakan. Nanti akan ada ini orang-orang ya, akan ada orang-orang yang memotong video saya itu. Lihat tuh, Edis mengaku begini, korek lagi. Pokoknya rame terus nanti apologet ini. Silakan. Pidi Wansyah, nyalakan kamera Anda dulu. Pidi Wansyah. Anda Muslim ya Bang? Muslim ya Bang ya? Ya, Muslim. Oke. Apakah gini, ada orang Muslim bertanya kepada saya, apakah semua yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan? Saya bilang tidak. Ya, tetapi Alkitab itu berisi firman Tuhan. Ya, di situ juga berisi sejarah yang menyertainya, latar belakang yang menyertainya. Ya kan? Pembuka dan penutup yang menyertainya, perkataan-perkataan yang bersifat pribadi yang menyertainya. Begitu. Ketika Rasul Paulus mengirim surat ya kepada Timotius, di situ Rasul Paulus menjelaskan akan firman Tuhan. Tetapi di situ juga Rasul Paulus berbicara hal-hal yang bersifat pribadi. Contohnya, ketika Rasul Paulus menyarankan karena ada gangguan pencernaan, tambahkan sedikit anggur. Begitu. Nah,
Pertanyaan saya, kalau tuntutan kalian seperti itu, 100% kitab suci itu harus semuanya harus ucapan Tuhan, saya balikan kepada Anda. Apakah Anda percaya 100% Al-Quran itu adalah ucapan Allah? Ya. Baik, saya mau tanya dulu kepada Anda ayat ini ya. Ingat, 100% Al-Quran adalah ucapan Allah, betul? Betul. Nggak mau ditarik ya kata-kata itu ya? Ya, Oke. enggak. Ini surat Al-Fatihah. Hanya engkaulah yang kami sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami mengabdi beribadah. Dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah ini perkataan Allah? Ya. Allah ngomong sama siapa? Allah Subhanahu wa taala itu dia mengajarkan. Pertanyaan saya, Allah ngomong kepada siapa? Begini ya Bangku. Allah itu mengajarkan. Saya ulang lagi. Benarkah? Oke ini, siapa yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Allah, ya. Allah berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah Allah berada di jalan yang tidak lurus? Di jalan yang lurus. Terus kenapa Allah minta ditunjukkan jalan yang lurus? Kepada siapa dia minta ditunjukkan jalan yang lurus? Jangan lari bang. Jangan lari. Jangan dipencet tombol lari. Tangan saya di sini ya. Nih, tangan saya dua-duanya ya. Jangan lari. Bang, nyalakan kamera. Ya, ayo, silakan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah yang mengucapkan ini, betul? Betul. Kepada siapa Allah mengucapkan ini? Allah itu mengucapkannya kepada manusia agar manusia. Allah meminta supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Iya, supaya Astaga. manusia Masa Allah minta kepada manusia supaya ditunjukkan jalan yang lurus? Bagaimana Anda ini, saudara Bidi? Sabar, abang itisnya salah bang. Salah. Oke, kita buka dari awal. Kita baca dari awal. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang ngomong di sini? Allah. Allah ngomong dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Oke, baik. Teruskan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oke, Allah ngomong sendiri. Baik. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oke, terus. Yang menguasai hari pembalasan. Oke. Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Allah mau menyembah siapa? Tujuan daripada ayat itu, bang. Bang, pertanyaan saya, Allah ngomong sama siapa di sini? Allah itu berfirman, Allah itu berkata. Kepada siapa dia berkata? Dia itu menunjukkan untuk manusia agar dia menyembah kepada Allah. Bukan masalah menunjukkan. Kepada siapa dia ngomong, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Iya, pikiran abangnya kurang itu. Menurut kata Allah itu. Dia yang ditanya, pikiran saya yang disalahin. Gimana? Anda yang ditanya, saya yang disalah-salahin. Gimana? Iya, bang. Makanya bang, sebenarnya gini, maksud saya itu begini bang, kita itu harus jujur membaca Alkitab atau membaca Al-Quran. Jangan ikut-ikutan kata Ustadz. Intinya begini bang, surat Al-Fatihah itu adalah sebuah doa. Itu doa bang. Coba baca aja isinya, itu udah kelihatan banget itu sebuah doa. Siapa yang nulis? Unknown, tidak diketahui. Gitu bang. Jadi bang, kalau kita mau jujur, kita menggunakan anak kita,
taruh Al-Fatihah di atas meja. Buang dogma-dogma agama, buang kata ustadz, kata pendeta, buang semua. Kita taruh di meja universitas. Kita teliti secara akademis dan ilmiah. Kita simpulkan, ini adalah sebuah syair. Kenapa ini syair? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berakhiran im, betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhiran in. Ar-Rahmanirrahim. Im lagi. Malik yaumiddin. In lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. In. Ini syair. Ini sudah pasti syair. Kenapa syair? Karena dia memenuhi syarat-syarat sebuah syair. Zaman kita sekolah, syair atau puisi atau sajak itu selalu berakhiran AAAA atau ABAB. Terpenuhi. Berarti ini sebuah sajak atau sebuah syair yang ditulis oleh seseorang yang isinya berupa doa. Betul? Betul nggak? Ya, betul menurut abangnya. Oke, coba jelaskan. Kalau salah analisa saya, coba jelaskan. Saya kasih Anda kesempatan. Silakan. Silakan. Oke, baik. Itu dari surah Al-Fatihah itu, abang. Itu bahasanya tinggi, bang. Udah mulai bahasanya tinggi. Bahasa Al-Quran itu sangat tinggi. Satu kata mengandung 1000 makna. Ini udah kebanyakan dengerin Ustadz ngomong ini banyak. Orang-orang seperti ini teman-teman kebanyakan dengar Ustadz mendongeng. Sesungguhnya kandungannya mengandung 1000 makna dan diperlukan kajian yang sangat mendalam. Untuk memahaminya kita harus paham 11 ilmu kanuragan dan ditambah 27 ilmu kadikjayaan. Bang, kenapa sih Anda memutar-mutarkan kata? Itu kan sudah jelas. Di situ tertulis sebuah doa. Betul nggak? Betul. Berarti ini omongan orang. Orang yang berbicara di sini. Kenapa Anda paksa-paksa di situ yang berbicara adalah Allah? Saya putarkan lagi. Kalau Anda bilang yang berbicara di situ Allah, maka itu akan menampar logika akal sehat manusia. Coba. Bagaimana Allah berbicara? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Masa ini Allah ngomong minta pertolongan? Berarti ini orang yang ngomong. Dia berdoa. Dia menulis sebuah doa. Nah, pertanyaannya, dari siapa ini? Tidak diketahui. Siapa? Nggak diketahui. Makanya ketika kita membaca asbabul nuzul surat Al-Fatihah, ada banyak sekali asbabul nuzulnya. Sehingga kita tidak bisa simpulkan yang mana yang benar. Gimana? Ayo jujur-jujuran bang. Bang di sini bang, ini adalah forum diskusi ilmiah bang. Kita sudah meninggalkan diskusi-diskusi yang bersifat dogmatis. Kita sudah meninggalkan diskusi-diskusi yang bersifat doktrin-doktrin dari para pemuka agama. Yang sebenarnya dia nggak bisa jawab. Coba silakan. Seret Anda. Silakan. Bisa Anda jawab? Silakan. Abang, gini ya bang. Ngaca terus dari tadi Anda cuma gini-gini terus. Ngaca terus. Udah turun lah. Bertaubat Anda, turun di bawah sana. Ngaca aja terus dari tadi. Sungguh Anda berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, silakan. Love. Silakan. Love. Assalamualaikum, damai sejahtera, Bang.
Waalaikumsalam. Silakan Nur, nyalakan kamera dulu. Ya, tar Nur. dulu. Ya, Bang. ya. Nama Anda Nur, ya betul, Nur. Bentar ya, Bang. Ya, sabar kok. Tenang, santai saja. Oke. Apa yang mau Anda utarakan di sini, Saudari Nur? Gini ya Bang, itu kan Al-Fatihah itu sebenarnya kalau menurut saya kan hamba-hamba yang memohon pertolongan karena dia belum ditunjukin jalan yang lurus. Itu benar enggak? Ya betul. Coba agak sedikit jauh dulu karena setengah wajahnya separuh gitu. Nah begitu. Atau turunin HP-nya aja. HP-nya dinaikkan ke atas. HP-nya agak naik ke atas sedikit. Suaranya jauh ini Bang, aku nggak pakai alat. Oh gitu. Saya tanya dulu ya. Apakah Anda seorang muslimah? Ya Bang, kalau kata Bang, bukan kata ya, tapi emang muslim. Tapi aku nggak mengakui. Ya kalau istilahnya secara KTP Islam lah, tapi kan muslim sejati. Maksudnya gimana nih? Ada kata-kata tersembunyi nih yang kami tidak tangkap nih. Maksudnya gimana? Di KTP tersembunyi karena kalau istilahnya kan kita ada 3 undang-undang kan, kalau menurut undang-undang kan kita di situ Islam gitu kan, sedangkan kata Islam itu kan jauh sekali dengan pemahaman Alkitab, kan ada yang memperagamakan, sedangkan maksud Islam itu kan keselamatan sebenarnya, tapi ada yang lain bilangnya itu agama gitu. Oke. Jadi apakah Anda ini secara identitas atau secara kenegaraan seorang yang muslim di KTP-nya? Islam ya tertulis di situ ya? Oke. Iya, Bang. Apakah iman Anda itu sama seperti Islam lainnya yang hanya di KTP tertulis Islam itu? Atau jangan-jangan Anda Nah, iman di saya KTP kekuatan atas jati diri saya sendiri. Oh, baik. Oke. Apakah Anda mengimani Al-Quran sebagai kitab suci? Ya, tapi sebagai petunjuk yang dipraktekkan. Oke. Apakah yang tertulis di dalam Al-Quran itu semuanya itu adalah ucapan Tuhan atau ada ucapan-ucapan manusia seperti tadi, Al-Fatihah tadi? Ya tergantung sabda dan firmannya. Oke, kalau ini saya balikan dulu ke kamera ya. Sebenarnya Anda nggak perlu mendekat ke HP, kami dengar kok. Ngomong dari situ aja bisa kedengaran. Nggak perlu didekatkan ke HP, kedengaran kok. Nih, kalau HP-nya buatan Arab nggak tahu, tapi kalau HP-nya selama buatan Cina, buatan Jepang pasti kedengaran. Kalau buatan Arab ya harus dideket-deketin ke situ. Bercanda. Oke, saya tunjukkan ya. Di sini ada kata-kata hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ini ucapan Allah atau bukan? Ucapan hamba-hamba, Bang. Atau bukan ucapan nabi? Allah. Bukan ucapan Allah ya? Bukan. Iya, oleh gitu kan enak kita diskusi. Nah berarti janganlah lagi kalau ucapan Allah, masa Allah minta pertolongan kepada Allah kan mustahil. Nah itu dia. Makanya pemahaman akan kitab suci sebagai firman Tuhan itu yang harus kita luruskan. Yang dimaksud Alkitab atau kitab suci sebagai firman Tuhan artinya isi daripada kandungan buku tersebut itu berbicara, menceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan, sejarah yang menyertai di belakangnya, ada di situ doa-doa, ada di situ puji-pujian dan lain sebagainya. Itu yang benar, bukan kitab suci berisi firman Tuhan, maksudnya semua Tuhan ngomong, semua di situ Tuhan ngomong. Bukan gitu.
Ini yang harus kita luruskan karena Ya, tapi kan yang zaman sekarang begini, Bang. Ya, zaman sekarang kan begini, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. betul karena zaman dulu ini kita ini kena pengaruh zaman dulu. Zaman dulu pemuka-pemuka agama ya itu dikuasai oleh negara. Jadi barang siapa yang membantah harus begitu. Itu terjadi. Baik di Kristen, baik di Islam itu terjadi. Kalau Anda meneliti agama, itu terjadi betulan. Siapa yang beda pandangannya dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah, begini. Dui, Makanya pakai nggak hukum percaya. Allah, Bang. Jangan Memang seperti itu terjadi teman-teman. Makanya sekarang ini sudah zaman modern. Di saat sekarang inilah kita bersuara. Karena dulu agama itu dikuasai oleh pemerintah. Mereka harus bikin ketetapan. Kalau berbeda, udah potong. bersuara, Bang. Tapi kan semakin Kalau bersuara, berbeda, kita bakar. semakin Itu santai. terjadi. Padahal firman Tuhan itu untuk kita, untuk manusia. Bukan untuk sekelompok kaum tertentu. Sehingga mereka berhasil memonopoli. Barang siapa yang berbeda pandangannya harus dikucilkan, harus digantung. Seperti itu. Sekarang tidak. Inilah saatnya bagi setiap orang untuk bersuara, mengadu setiap gagasannya, dan penonton akan mengambil kesimpulannya sendiri. Itu. Bagi yang mau berpikir. Kalau Anda maunya cuma dicekokin saja ya, selama itu Anda akan cekokin saja terus. Gak mau sih kalau saya nyekokin orang tapi ngelemparin orang pakai tai. Nah, intinya yang saya maksud kepada Anda, sudah Anda akui ya, bahwa di situ tertulis kata-kata yang bukan merupakan firman Allah, bukan merupakan firman Tuhan, melainkan adalah ucapan-ucapan seseorang atau doa seseorang. Betul ya? Iya dong. Baik, terima kasih kalau udah seperti itu. Oke, terima kasih. Oh, hanya saya mengkonfirmasi itu saja. Ya. Oke. Baik, satu pesan kepada Anda ini. Anda kan belum menjadi Kristen. Saya cuma berpesan begini. Ada di dalam Injil dikatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Seperti itu. Jadi kalau Anda masih menjadi Muslim, Anda akan berkata seperti itu terus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Besok berkata lagi, tunjukkan kami jalan yang lurus. Besok bilang lagi, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini juga ya, saya kalau Kristen juga kan buatan juga agama, Bang. Saya nggak bisa begitu juga. Karena apa? Karena pada dasarnya itu kan kita di tiap akhir zaman pasti ada utusan-utusannya, Bang. Ya, makanya sekarang ini Anda kan mengikuti Islam. Makanya Anda masih bilang, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, dong. Aku nggak ngikutin Islam. Aku Muslim dalam keseluruhan jati diriku. Aku mengenal diriku, maka aku mengenallah Tuhanku. Nah, ini ya, baiklah, ini aliran Islam yang lain lah. Ya, terserah Anda lah kalau begitu. Yang jelas tadi kita sedang membahas itu tadi, ya. Saya turunkan dulu ya. Ya. Baik. Ya, baik. Intinya kita hanya mengkonfirmasi itu. Karena tadi ada yang bertanya kepada saya perihal apakah keseluruhan di dalam Alkitab itu adalah ucapan Tuhan. Saya bilang tidak. Yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab berisi firman Tuhan. Seperti itu. Itu yang saya katakan. Tetapi detailnya itu ada kata-kata sambutan, pembukaan, salam bersifat pribadi, sejarah, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kalau misalnya Anda ingin menggunakan kriteria yang sama, ya ayo saya tanyakan kepada Anda Al-Fatihah tadi. Apakah keseluruhan Al-Quran adalah perkataan Allah? Ayo kita uji. Silakan Guntur Febrian, Syaputra, silakan nyalakan kamera Anda.